Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Syarifatul Sofia. Di sini saya sebagai Humas PT Air Manado. PT Air Manado adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perairan atau pengoperasian air bersih kepada masyarakat di sekitar daerah Manado. PT kami adalah salah satu PT terbesar di Kota Manado ini sebagai pengoperasian air bersih. Beberapa bulan akhir ini PT kami mengalami krisis atau kendala pengoperasian air bersih karena cuaca yang ekstrim, karena air yang keruh tidak bisa diolah, mengalami pipa bocor dan gangguan-gangguan yang lainnya, mengakibatkan tidak bisa menyalurkan air bersih kepada konsumen kami yang telah bekerja sama dengan kami. Saya selaku humas minta maaf kepada konsumen-konsumen kami atas kejadian yang terjadi di perusahaan kami. Perusahaan kami telah berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kendala-kendala yang terjadi secepat mungkin dan sebaik mungkin. Akan tetapi semua itu tidak bisa secara instan, membutuhkan proses, sehingga pasti ada 3 hari yang lalu air terhenti, benar-benar terhenti, tidak bisa diairkan karena mengalami gangguan. Saya sekali lagi minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada PT kami. Keluhan masyarakat melalui hotline, melalui media sosial perusahaan kami, dan melalui penyampaian kepada karyawan-karyawan kami merupakan sebuah krisis yang besar yang perusahaan kita rasakan. Keluhan atau komplain dari masyarakat atau konsumen kami merupakan sebuah krisis bagi perusahaan kami, karena krisis itu menunjukkan ketidakstabilan atau suasana yang tidak stabil di perusahaan kami. Oleh sebab itu, saya sebagai humas ingin memberikan informasi kepada konsumen kami atau kepada masyarakat bahwasanya memang benar ada kendala atau krisis yang terjadi dalam pengoperasian air bersih kepada konsumen atau masyarakat. Oleh sebab itu, saya sebagai humas di sini mengatasi krisis yang terjadi dengan strategi manajemen public relation dengan 4 strategi. Yang pertama ada fact finding atau pencarian fakta. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Yang ketiga ada act and communication atau aksi dan komunikasi. Yang keempat ada evaluation atau evaluasi. Yang pertama mengenai pencarian fakta, saya sebagai humas langsung terjun ke masyarakat, langsung terjun ke bawah, bagaimana, apa yang masalah yang terjadi, opini apa atau fakta-fakta apa yang ada di masyarakat, atau melalui keluhan masyarakat, apa saja yang dikeluhkan masyarakat, apa saja yang dikeluhkan oleh pekerja yang mengatasi masalah kendala perusahaan ini, agar saya untuk kedepannya bisa mengambil langkah selanjutnya atau tidak salah dalam memberikan informasi kepada konsumen atau masyarakat. Yang kedua ada perencanaan. Setelah saya mengetahui fakta-fakta yang terjadi, saya mengambil perencanaan. Karena sebagai humas kita harus memiliki perencanaan yang baik agar sesuatu masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan solusi yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, sebagai humas harus memiliki perencanaan yang baik. Lalu yang ketiga ada strategi act and communication. Setelah direncanakan dengan baik, maka kita akan komunikasi kepada masyarakat. Saya sebagai humas akan menyampaikan press release kepada masyarakat, menjelaskan bahwa memang ada masalah di internal atau di dalam perusahaan. Oleh sebab itu, kita harus mengkomunikasikan antara apa yang terjadi di dalam perusahaan dengan konsumen kita atau kepada masyarakat dengan fakta yang benar-benar terjadi. Karena pada semua perusahaan tentu ada krisis yang akan mengalami krisis yang terjadi. Oleh sebab itu dibutuhkannya humas untuk menyelesaikan atau untuk menjembatani antara perusahaan dan masyarakat itu agar tahu
agar tidak ada miskomunikasi di dalamnya. Yang terakhir adalah evaluasi. Setelah semuanya kita laksanakan dengan baik, sebagai humas kita harus mengevaluasi apakah solusi ini benar-benar tepat untuk menyelesaikan masalah, atau komunikasi ini benar-benar tidak menimbulkan masalah lagi. Itu adalah dievaluasi, atau seberapa berpengaruhnya yang kita sampaikan atau yang kita rencanakan tadi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Seperti itu. Sekian dari saya sebagai humas dalam menyelesaikan masalah atau manajemen masalah menggunakan 4 strategi krisis yang itu tadi saya jelaskan tadi. Yang pertama ada fact finding atau pencarian masalah, yang kedua ada planning atau perencanaan, yang ketiga ada act and communication atau aksi dan komunikasi, yang keempat atau yang terakhir ada evaluasi. Itu cara saya sebagai humas untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan kami. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.